Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen yang mengajar pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan yang saya hormati teman-teman yang sempat mendengarkan video ini, dan singkatnya hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat menyempatkan diri untuk mendengarkan atau menonton video saya ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, dalam isi video saya ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran aliran monetaris. A. Aliran monetaris. Pada tahun 50-an dan 60-an, sebagian besar ekonomi percaya bahwa boom dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tidak perlu dikhawatirkan akan muncul kembali. Misalnya, kalau output rendah dan banyak orang menganggur, Keynesian menganjurkan ditingkatkannya pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Melalui proyek-proyek padat karya ini, output nasional akan meningkat, lapangan pekerjaan baru terbuka sehingga tenaga kerja banyak tertampung, dan dengan sendirinya masalah pengangguran akan teratasi. Pada tahun 60-an, orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Artinya, selama ini para ahli percaya jika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, tingkat inflasi rendah, sesuai teori Phillips. Akan tetapi, gejala-gejala ekonomi yang terjadi pada tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada waktu itu, harga-harga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi, didorong oleh naiknya harga-harga minyak tahun 1973 atau 1974. Dengan demikian, teori Keynesian yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran, maka selama itu pula pengangguran masyarakat atau public spending dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi, tidak lagi menunjukkan kebenaran dalam realitas. Nyatanya, kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan inflasi pada tahun 70-an telah menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Dan saat terjadi dua kali resesi yang sangat tajam pada tahun 1974 dan tahun 1982, tingkat harga-harga tidak turun. Padahal, sesuai dengan teori yang dianut ketika itu, terjadinya resesi dan depresi seharusnya menyebabkan tersendat-sendatnya perekonomian yang diiringi oleh turunnya harga-harga secara umum. Karena yang terjadi dalam kenyataan sudah sering tidak sama dengan yang seharusnya terjadi. Menurut resep Keynes, sejak saat itu ajaran-ajaran Keynes terpaksa ditinjau kembali dan bahkan didiskreditkan. Kemudian yang ke B, kritikan terhadap kebijaksanaan investasi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi. Salah satunya tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Di sini ada dua golongan yang mengkritik pandangan-pandangan Keynes. Yang pertama dari golongan tua dan dari golongan muda. Dari golongan tua, celaan yang paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut
diwakili oleh pendapat Friedrich August von Hayek yang terulang dalam bukunya The Road to Serfdom. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan, sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, akan mengarah pada sosialisme, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintah tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu-individu, orang akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintah. Lebih jauh, Hayek mengatakan, orang bisa percaya bahwa ia bebas, tetapi dalam kenyataan kebebasan telah hilang karena pikiran tiap orang sudah dicekoki oleh pemerintah. Dan apa-apa yang diinginkan mereka terpaksa disesuaikan dengan apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian kritikan yang kedua dari golongan muda. Di sini muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh dua libertarians yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Dan yang ke-C, pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an. Apalagi dalam menyelesaikan masalah stagflasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter Keynes boleh dikatakan lumpuh total. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru disebut dengan aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Setelah ini, pertama kali digunakan oleh Karl Bronner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Friedman juga selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan, jumlah uang beredar, akselerasi, dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dari hasil studi historisnya, ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya booms dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Kemudian yang ke-D, tokoh-tokoh aliran monetaris. Tokoh-tokoh aliran monetaris yang pertama adalah Milton Friedman, profesor ekonomi dari University of Chicago. Kemudian yang kedua, Karl Bronner dari University of Rochester. Kemudian yang ketiga, Alan Meltzer dan Bennett McCallum dari Carnegie Mellon. Kemudian yang keempat, Thomas Mayer dari University of California, Davis. Kemudian yang kelima, Philip Chagin dari Columbia University. Kemudian yang keenam, David Leder dan Michelle Perkin dari University of Western Ontario. Dan yang terakhir, William Poole dari Brown University. Dan yang ke-E, perbedaan monetaris dengan Keynesian. Kaum monetaris. Para ahli ekonomi dari aliran monetaris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, khususnya Neo-Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan atau income determination, yang oleh mereka dinilai tidak benar.
Kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar atau money supply di dalam perekonomian. Dari kubu Keynesian, mereka percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah atau low level equilibrium. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat. Selain itu, hal ini disebabkan pula kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktik-praktik oligopolistik dari pihak perusahaan-perusahaan. Mungkin hanya itu dari teori yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.